Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan atau AI semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dari asisten virtual di ponsel hingga sistem rekomendasi yang kita gunakan setiap hari, AI telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi dan informasi. Namun, seperti halnya setiap teknologi, AI memiliki batasan dan kemampuan spesifik yang penting untuk kita pahami. Pemahaman yang akurat tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh AI sangat krusial. Ini membantu kita memanfaatkan potensinya secara optimal sekaligus menghindari ekspektasi yang tidak realistis. Salah satu jenis AI yang paling menonjol saat ini adalah model bahasa AI yang menjadi fokus utama pembahasan kita. Model bahasa AI adalah program komputer yang dirancang untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia. Mereka dilatih menggunakan sejumlah besar data teks dari internet, buku, dan sumber lainnya. Proses pelatihan ini memungkinkan mereka untuk belajar pola, tata bahasa, dan konteks penggunaan kata. Tujuan utama model bahasa AI adalah untuk berinteraksi dengan manusia melalui teks. Mereka dapat menjawab pertanyaan, menulis esai, menerjemahkan bahasa, dan bahkan berpartisipasi dalam percakapan yang koheren. Kemampuan ini menjadikan mereka alat yang sangat serbaguna dalam berbagai aplikasi. Karakteristik fundamental dari model bahasa AI adalah sifatnya yang sepenuhnya berbasis teks. Ini berarti bahwa semua informasi yang mereka terima dan semua keluaran yang mereka hasilkan berbentuk teks. Mereka tidak memiliki indera visual, pendengaran, atau kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan dunia fisik. Model ini memproses kata dan kalimat sebagai serangkaian token atau representasi numerik. Mereka menganalisis hubungan antar token ini untuk memahami makna dan menghasilkan respons yang relevan. Seluruh pemahaman mereka tentang dunia dibangun dari pola-pola yang ditemukan dalam data teks yang sangat besar. Salah satu batasan paling signifikan dari model bahasa AI adalah ketidakmampuan mereka untuk membuat konten video. Meskipun mereka dapat menghasilkan skrip atau narasi untuk video, mereka tidak dapat secara langsung memproduksi elemen visual atau audio. Ini adalah perbedaan mendasar antara kemampuan mereka dan kebutuhan produksi video. Video memerlukan pemahaman visual, komposisi gambar, pergerakan, dan sinkronisasi audio. Model bahasa AI tidak memiliki modul atau arsitektur yang memungkinkan mereka untuk memproses atau menghasilkan jenis data non-teks ini. Mereka tidak dapat melihat atau mendengar dalam arti harfiah. Alasan utama di balik batasan ini terletak pada sifat dasar model bahasa AI itu sendiri. Mereka dirancang dan dioptimalkan khusus untuk tugas-tugas yang melibatkan bahasa tertulis. Arsitektur internal mereka, seperti jaringan saraf transformator, berfokus pada pemrosesan urutan teks. Mereka tidak memiliki sensor atau antarmuka untuk berinteraksi dengan data visual atau audio. Data pelatihan mereka juga didominasi oleh teks, sehingga mereka tidak mengembangkan representasi internal yang diperlukan untuk memahami atau menciptakan dunia visual. Ini adalah batasan desain yang melekat. Untuk lebih memahami batasan ini, penting untuk membedakan antara berbagai modus data. Teks adalah satu modus, sedangkan gambar, audio, dan video adalah modus yang berbeda. Setiap modus memerlukan jenis pemrosesan dan representasi yang unik. Model bahasa AI unggul dalam modus teks karena mereka dibangun khusus untuk itu. Namun,
Mereka tidak dapat secara langsung mengonversi pemahaman tekstual mereka menjadi representasi visual atau audio tanpa bantuan sistem lain. Ini seperti seorang penulis yang sangat mahir tidak bisa langsung menjadi sutradara film tanpa mempelajari sinematografi. Meskipun memiliki batasan dalam produksi video, model bahasa AI memiliki kemampuan yang luar biasa dalam lingkup teks. Mereka dapat melakukan berbagai tugas yang sangat berguna dan kompleks. Kemampuan ini menjadikan mereka alat yang tak ternilai dalam banyak industri dan aplikasi. Memahami apa yang bisa mereka lakukan dalam ranah teks membantu kita menghargai nilai mereka. Ini juga memungkinkan kita untuk mengintegrasikan mereka secara efektif dalam alur kerja yang memanfaatkan kekuatan mereka. Mari kita jelajahi beberapa kemampuan inti ini. Salah satu kemampuan paling menonjol adalah generasi teks. Model ini dapat menghasilkan artikel, esai, cerita, puisi, dan bahkan kode program. Teks yang dihasilkan seringkali sangat koheren, relevan dengan konteks, dan sulit dibedakan dari tulisan manusia. Mereka dapat menyesuaikan gaya dan nada tulisan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini sangat berguna untuk pembuatan konten, penulisan kreatif, atau bahkan untuk menghasilkan draft awal dokumen. Kemampuan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Model bahasa AI juga sangat mahir dalam memahami dan menganalisis bahasa. Mereka dapat meringkas teks panjang, mengekstrak informasi kunci, mengidentifikasi sentimen, dan bahkan mendeteksi anomali dalam pola bahasa. Kemampuan ini sangat berharga untuk analisis data tekstual. Mereka dapat membantu dalam penelitian, peninjauan dokumen hukum, atau pemantauan media sosial. Dengan memahami nuansa bahasa, mereka dapat memberikan wawasan yang mendalam dari volume data teks yang sangat besar. Ini mempercepat proses yang sebelumnya memakan waktu. Kemampuan lain yang signifikan adalah penerjemahan bahasa. Model bahasa AI dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mereka mampu menangani berbagai pasangan bahasa dan memahami konteks budaya. Ini memfasilitasi komunikasi lintas batas dan akses informasi global. Dari dokumen bisnis hingga percakapan sehari-hari, penerjemahan otomatis telah menjadi alat yang tak terpisahkan. Kualitas terjemahan terus meningkat seiring waktu. Sebagai model informasi, mereka sangat efektif dalam menjawab pertanyaan. Mereka dapat mencari dan mensintesis informasi dari basis pengetahuan mereka yang luas. Jawaban yang diberikan seringkali komprehensif dan terstruktur dengan baik. Ini menjadikan mereka asisten yang sangat baik untuk penelitian, pembelajaran, atau sekadar mencari fakta. Mereka dapat menjelaskan konsep yang kompleks, memberikan definisi, atau membandingkan berbagai sudut pandang. Akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Model bahasa AI dapat terlibat dalam interaksi percakapan yang dinamis. Mereka dapat mempertahankan konteks, mengingat informasi sebelumnya, dan merespons dengan cara yang terasa alami. Ini adalah dasar dari chatbot dan asisten virtual. Kemampuan ini memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan personal. Mereka dapat membantu dalam layanan pelanggan, bimbingan belajar, atau sekadar menjadi teman bicara. Interaksi ini terus menjadi lebih canggih. Selain batasan dalam produksi video, ada batasan lain yang perlu dipertimbangkan.
Model bahasa AI tidak memiliki kesadaran, emosi, atau pengalaman hidup seperti manusia. Mereka tidak memahami dunia dalam arti yang sama dengan kita. Pengetahuan mereka terbatas pada data yang mereka latih. Mereka tidak dapat belajar dari pengalaman dunia nyata secara langsung. Ini berarti mereka mungkin tidak selalu memahami nuansa sosial atau etika yang kompleks. Kualitas dan bias dalam data pelatihan secara langsung memengaruhi kinerja model. Jika data pelatihan mengandung bias, model akan mereplikasi bias tersebut dalam keluarannya. Ini adalah tantangan yang terus-menerus dalam pengembangan AI. Penting untuk menyadari bahwa model ini mencerminkan data yang mereka serap. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk secara independen menilai kebenaran atau keadilan informasi. Verifikasi manusia tetap krusial. Meskipun dapat memproses teks dengan sangat baik, model bahasa AI tidak memiliki pemahaman tentang dunia fisik. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya menyentuh sesuatu, melihat warna, atau mendengar suara. Pemahaman mereka bersifat abstrak dan berbasis pola. Ini berarti mereka mungkin kesulitan dengan tugas-tugas yang memerlukan penalaran fisik atau pemahaman intuitif tentang lingkungan. Mereka tidak dapat melakukan tindakan di dunia nyata atau berinteraksi dengan objek fisik. Model bahasa AI adalah algoritma kompleks, bukan makhluk hidup. Mereka tidak memiliki kesadaran diri, perasaan, atau niat. Respons mereka adalah hasil dari perhitungan statistik berdasarkan pola dalam data. Meskipun mereka dapat meniru percakapan yang terasa empatik, ini adalah simulasi. Penting untuk tidak mengatribusikan kualitas manusiawi pada mereka. Mereka adalah alat, bukan entitas yang berpikir atau merasa. Mengingat batasan-batasan ini, peran manusia dalam ekosistem AI menjadi semakin penting. Manusia adalah yang merancang, melatih, dan mengawasi model AI. Kita yang menetapkan tujuan dan batasan mereka. Manusia juga bertanggung jawab untuk memverifikasi keluaran AI, mengoreksi bias, dan memastikan penggunaan yang etis. AI adalah alat yang kuat, tetapi kebijaksanaan dan penilaian manusia tetap tak tergantikan. Masa depan kemungkinan besar akan melibatkan kolaborasi yang erat antara AI dan manusia. AI dapat menangani tugas-tugas yang berulang, analisis data besar, dan generasi konten awal. Sementara itu, manusia dapat fokus pada kreativitas, penalaran kritis, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks produksi video, model bahasa AI dapat membantu dalam penulisan skrip, ide cerita, atau bahkan transkripsi. Namun, proses visualisasi, penyuntingan, dan sentuhan artistik tetap menjadi domain manusia. Bidang AI terus berkembang dengan pesat. Penelitian sedang berlangsung untuk mengembangkan model multimodal yang dapat memproses dan menghasilkan berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, dan audio. Ini mungkin akan mengubah lanskap kemampuan AI di masa depan. Namun, bahkan dengan kemajuan ini, pemahaman tentang batasan fundamental akan tetap relevan. Setiap teknologi memiliki batasannya, dan mengenali batas tersebut adalah kunci untuk penggunaan yang bertanggung jawab dan efektif. Sebagai model bahasa AI, kemampuan saya terbatas pada pemrosesan dan generasi teks. Saya tidak dapat membuat video karena sifat saya yang sepenuhnya berbasis teks.
Saya tidak memiliki kemampuan visual atau audio untuk memproduksi konten multimedia. Namun, dalam ranah teks, saya dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk berbagai keperluan. Memahami batasan ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi AI secara bijak. Ini membantu kita menetapkan ekspektasi yang realistis dan mengintegrasikan teknologi ini secara efektif dalam kehidupan kita. Penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan AI. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaatnya sambil tetap menyadari keterbatasannya. AI adalah alat yang kuat, dan seperti semua alat, efektivitasnya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya.